Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam pengajian ini melalui via Zoom. Ya, walaupun hanya sekadar tidak bertemu fisik, akan tetapi untuk mencapai kebaikan dan keberkahan banyak jalan menujunya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya Dokter telah menjelaskan tentang bagaimana pengertian tanda-tanda macam-macam munafik, orang-orang yang munafik, dan segala hal-hal yang terkait dengannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz Dokter akan melanjutkan pembahasannya. Dengannya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah karya Andre Guruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang tanda-tanda kemunafikan. Ya. Di akhir pembahasan Andre Guruta menyebutkan permasalahan atau pertanyaan yang dimunculkan oleh berbagai atau beberapa ulama sebagaimana yang dikutip dari Imam Nawawi. Andre Guruta mengatakan wahada dan pembahasan ini atau hadis ini waqad dzakara an-Nawawi anna jama'atan minal ulama. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kitab Syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis ini. Anna jama'atan minal ulama, bahwasanya beberapa ulama addu hadzal haditsa muskilan, menganggap bahwa hadis ini ada masalah, ada muskil. Muskil itu artinya sesuatu yang sulit dipahami. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan riwayat hadis-hadis yang lain atau Al-Quran. Dalam ilmu hadis ada pembahasan namanya muskilul ahadits. Muskil al-ahadits, hadis-hadis yang dianggap bermasalah disebabkan karena isi dan kandungannya, matannya itu seolah-olah kontra atau bertentangan dengan hadis yang lain. Namanya muskil al-ahadits, atau dengan bahasa lain ikhtilaful hadis. Cuma kalau ikhtilaful hadis ini sifatnya umum. Nah, terkadang main di sanad juga. Tapi kalau muskil al-ahadits biasanya hanya main di matannya saja, isi kandungan hadisnya. Imam Tahawi punya namanya kitab Mushkil Athar. Jadi sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini termasuk hadis yang bermasalah, muskil.
Kenapa bermasalah? Min haitsu anna hadhil khisal, disebabkan karena sifat-sifat ini, sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam hadis di atas, qad tujadu fil muslim, terkadang terkumpul pada seorang muslim. Dia ketika berbicara berdusta, ketika berjanji menyelasihi, ketika bersengketa berbuat fajir. Terkadang sifat-sifat ini ada pada seorang muslim al-mujma'i ala adamil hukmi bi kufrihi. Seorang muslim yang disepakati bahwa dia tidak dihukumi kafir. Ada seorang muslim memiliki sifat-sifat orang munafik, tapi sepakat ulama bahwa dia tidak kafir. Sedangkan hadis ini menunjukkan bahwasanya seolah-olah hadis ini nampaknya menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat-sifat ini berarti dia munafik. Kalau dia munafik berarti dia kafir. Karena orang munafik hakikatnya adalah orang kafir. Ini bentuk muskilnya. Artinya hadis ini seolah-olah bahwasanya siapa yang memiliki sifat-sifat munafik ini berarti dia kafir. Sedangkan terkadang sifat-sifat ini ada pada seorang muslim, tapi justru disepakati dia tidak kafir. Wa qad ujiba an dzalik. Permasalahan ini telah diberikan jawaban akan permasalahan tersebut. Bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Bi annal muttasifa bihadhil khisal, bahwasanya orang yang memiliki sifat-sifat ini, sifat-sifat orang-orang munafik ini, kal munafiqi, maka dia seperti orang munafik. Jadi bukan berarti dia sudah divonis munafik. Kalau sudah divonis munafik berarti dia kafir. Tapi dia telah menyerupai orang munafik. Jadi siapa yang memiliki sifat-sifat yang empat ini ada pada dirinya, maka dia telah menyerupai orang munafik. Fit takhalluqi bi akhlaqihi, menyerupai orang munafik dengan berakhlak, bersifat dengan sifat mereka. Orang munafik artinya sifat-sifatnya sifat munafik. Tapi bukan berarti orang yang memiliki sifat munafik berarti dia orang munafik. La annahu munafiqun hakiki. Bukan berarti bahwa dia itu munafik yang sesungguhnya. Karena munafik sesungguhnya adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Nah, nampaknya Islam tapi sedangkan orang yang memiliki sifat ini tetap dia beriman di dalam hatinya. Ada keimanan di dalam hatinya, cuma akhlaknya, sifatnya menyerupai orang yang munafik hakiki. Tapi dia tidak terjerumus pada kemunafikan yang hakiki. Jadi seolah-olah ketika Nabi mengatakan munafikan, artinya yushbihu munafikan, artinya mirip dengan orang munafik. Wahadal jawaban ini, jawaban yang pertama ini, bahwasannya yang dimaksud hadis ini adalah menyerupai orang munafik. Jawaban ini mabniun ala annal murada bin nifaq. Jawaban ini dilandasi bahwasanya munafik yang dimaksud fil hadis, kata munafik atau sifat munafik yang dimaksud dalam hadis, an-nifaqu fil iman, adalah kemunafikan dalam iman. Al-muradu bin nifaqi fil hadis an-nifaqu fil iman. Artinya kemunafikan dalam perkara keimanan. Artinya siapa yang
memiliki sifat-sifat ini, maka dia menyerupai kemunafikan yang hakiki. Wahadal jawabu, jawaban ini mardudun. Wahada al jawabu mardudun. Mana jawaban sini? Wahadal jawab mardudun. Jawaban ini, jawaban yang pertama ini ditolak. Biqaulihi fil hadis. Ditolak dengan sabda Nabi yang ada di dalam hadis. Karena munafikan khalisan. Karena Rasul mengatakan siapa memiliki sifat-sifat ini maka dia adalah munafik tulen, munafik hakiki. Sedangkan pendapat pertama mengatakan tidak, dia tidak munafik hakiki. Dia hanya menyerupai munafik hakiki. Sedangkan Nabi mengatakan siapa memiliki 4 sifat ini berarti dia munafik hakiki. Itu jawaban yang pertama. Jawaban pertama ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan jawaban yang pertama. Wa ujiba aidan, jawaban yang kedua. Masalah ini dijawab juga dengan bi anna adh-dhahira ghairu murad. Bi anna adh-dhahira ghairu murad. Bahwasanya zahirnya hadis ini tidak dimaksudkan. Apa zahirnya hadis ini? Orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini berarti dia munafik tulen. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan makna zahirnya hadis ini yang dimaksudkan. Wa innamal gharadu min dzalika, akan tetapi yang dimaksudkan dari hadis tersebut al-mubalaghatu fit tahdzir. Adalah sikap mubalaghah dalam memberi peringatan. Artinya peringatan yang sangat tegas, sangat keras. Jadi sampai-sampai yang memiliki sifat-sifat ini sampai-sampai dianggap telah menjadi orang munafik tulen. Tapi sebenarnya dia tidak munafik tulen. Cuma saking buruknya ini sifat sampai-sampai Nabi mengatakan dia munafik tulen. Tapi bukan maksud itu maksud Nabi. Nabi hanya ingin menjauhkan seseorang supaya orang itu betul-betul menjauhi sifat ini. Wa tanfir min hadhihi al-khisal. Membuat orang lari, membuat orang menghindar, menjauh dari sifat-sifat ini bi asba'i turq, dengan cara yang sangat mengena, dengan cara yang sangat memuaskan. Artinya ketika kita mengancam seseorang dengan ancaman yang keras, katakan kalau kamu lakukan ini maka saya bunuh kamu. Tapi dalam hati kita tidak mau bunuh dia, tapi maksudnya supaya dia betul-betul serius meninggalkan, supaya betul-betul dia tidak melanggar apa yang kita sebut. Ini namanya mubalaghah, supaya umat Islam betul-betul menjauhi sifat-sifat ini. Wartad al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi meridai pendapat yang lain. Annal murada bin nifaq huna, bahwasanya yang dimaksud dengan kemunafikan di sini adalah nifaqul amal. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah nifaq al-amal, bukan nifaqul iman. Bukan berarti munafikan khalisan berarti munafik yang tidak ada keimanannya sama sekali, tidak. Tapi yang dimaksud munafikan khalisan di sini adalah orang yang munafik dari segi pengamalannya. Ada di amalannya itu, sifatnya itu berdusta, berkhianat, curang. Itu adalah perbuatan kemunafikan dari segi pengamalannya, dari segi perbuatannya. Tapi keimanannya dia tetap orang yang beriman. Ini jawaban yang ketiga. Jadi jawaban yang pertama mengatakan bahwasanya
Yang dimaksud dengan munafik dalam hadis adalah munafik iman. Tapi Nabi hanya menyerupakan mereka dengan orang yang munafik iman. Bukan berarti dia munafik iman yang sesungguhnya. Tapi ini pendapat dianggap kurang kuat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya Nabi di sini menyebutkan bahwasanya yang memiliki sifat ini adalah munafik iman hanya untuk menakut-nakuti saja. Hanya untuk supaya umat Islam betul-betul menjauhinya. Pendapat yang ketiga, tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini bukan nifak iman, tapi nifak amali. Jadi siapa yang memiliki sifat ini berarti dia telah beramal dengan amalan kemunafikan. Sekalipun tidak sampai kepada kemunafikan yang hakiki, yaitu kemunafikan dalam perkara keimanan. Karena munafik itu kan kalau secara keimanan berarti dia menyembunyikan keimanannya di dalam hatinya, menampakkan iman tapi di dalam hatinya ada kekufuran. Itu munafik, karena munafik artinya menyelisihi yang nampak dengan yang zahir. Jadi kalau yang dia sembunyikan adalah keimanan, tidak ada iman tapi dia mengaku ada iman, berarti munafik iman. Tapi kalau bukan dalam perkara iman tapi dalam perbuatan, artinya dia mengatakan saya melakukan, ternyata dia tidak melakukan. Saya pergi, ternyata dia tidak pergi. Saya membeli, tapi saya hadir, pada tidak. Berarti yang dia sembunyikan hanya perbuatannya. Apa yang dia ucapkan tidak seperti hakikatnya. Itu berarti dia hanya munafik dari segi amalan. Dari segi perbuatan, dan saya akan datang, ternyata dia tidak datang. Jadi yang dia sembunyikan adalah perbuatannya. Dia tidak pergi, hakikatnya itu yang disembunyikan, kemudian menampakkan bahwa dia pergi. Itu namanya munafik amali. Munafik amali, ucapannya tidak seperti hakikatnya. Perbuatannya tidak seperti hakikatnya dalam segi amalan, bukan dari segi keyakinan. Itu pendapat ketiga yang disenangi atau yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian pendapat yang keempat, wa yara akharun. Wa yara al-akharun. Sedangkan ulama yang lain berpendapat. Ulama yang lain berpendapat annahu nifaqun fil iman. Bahwasanya yang dimaksud dengan hadis, yang dimaksud kemunafikan di dalam hadis di atas adalah kemunafikan dalam keimanan, bukan dalam amalan. Wal muradu, tapi yang dimaksud dengan kemunafikan dalam keimanan itu di dalam hadis, biman wajadat fihi hadhil khisal. Yang dimaksud adalah orang yang terdapat padanya sifat-sifat ini. Wal muradu biman wajadat fi hadil khasalah, yang dimaksud dengan orang yang memiliki sifat-sifat ini, karena mata man wajada fi khaslatan, siapa yang ada padanya sifat-sifat ini. Apa yang dimaksud siapa yang ada padanya sifat-sifat ini? Man ta'awwadaha, artinya orang yang membiasakannya, orang yang selalu wasarat lahu daidan, wasarat lahu dinan wa khulukan, sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi sifat dasarnya. Pokoknya kalau bicara pasti bohong. Beda dengan seorang muslim. Seorang muslim ya kadang bohong, kadang tidak, kadang jujur. Artinya sesekali saja dia melakukan sifat-sifat ini. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini memang orang yang pekerjaannya seperti itu. Pokoknya kalau dia bicara dusta. Kalau dia berjanji pasti tidak itu penuhi. Kalau dia berseteru pasti dia berkhianat. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ketika sifat ini sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi sifat utamanya, baru dia telah masuk ke dalam kemunafikan hakiki, yaitu kemunafikan iman.
Tapi kalau hanya sekali, 2 kali, atau hanya karena kepentingan dunia, karena bicara karena berdusta karena takut dipukul, dia tidak menyelisih janji karena mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Artinya bukan sifat utamanya, bukan sifat dasarnya. Ini yang dimaksud dalam wa yadullu alaihi ta'bir bi'idza. Yang menunjukkan hal itu adalah penggunaan kata idza dalam hadis. Penggunaan kata idza. Dalam hadis mengatakan apa? Idza haddatsa kadzib. Idza haddatsa kadzib. Idza tumina khana. Idza ahada ghadar. Jadi pakai idza. Kenapa pakai idza? Kata di sini fa innaha tadullu ala takarruril fi'l. Jadi idza itu menunjukkan berulang-ulangnya perbuatan. Idza haddatsa kadzib. Artinya apabila dia berbicara, kapanpun dia berbicara, setiap saat dia berbicara selalu berdusta. Wa idza tumina khana. Setiap kali dikasih amanah berkhianat. Wa idza khasama fajar. Setiap dia bersengketa, bermusuhan, berselisih, selalu berkhianat. Selalu berbuat curang. Itu makna idza. Jadi kata idza menunjukkan bahwa ketika sifat-sifat ini sering terjadi, selalu diperbuat oleh seseorang, maka dia telah terjerumus pada kemunafikan hakiki. Fal mutakhalliqu biha munafikun hakikiyatu. Orang yang berakhlak, yang menjadikan sifat-sifat ini sebagai tabiat utamanya, munafikun hakiki, adalah munafik yang sesungguhnya yastahiqqu ad-darkal asfali minan nar, berhak mendapatkan hukuman berada di tempat yang paling rendah di dalam neraka, di dasarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada paling di bawah dalam neraka. Paling buruk azabnya, paling berat azabnya, melebihi hukumannya orang kafir. Orang kafir dia terang-terangan, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia menampakkan permusuhannya terhadap Islam. Sedangkan munafik masuk ke dalam Islam, berbaur dengan Islam, tapi di dalam dia merusak Islam, menghancurkan Islam, membenci Islam. Ini bahaya. Yang itu ada sampai sekarang. Jangan pikir bahwa munafik itu hanya ada di masa Nabi. Munafik hakiki itu hanya ada di masa Nabi. Tidak, ada. Bahkan kata seorang sahabat Hudzaifah atau Hudzaifah bin Yaman, kalau tidak salah, mengatakan orang munafik di masa sekarang itu lebih buruk daripada di masa Nabi. Itu di masanya sahabat. Karena munafik hakiki di masa Nabi itu masih malu-malu. Karena masih ada rasa takutnya. Tapi di masa sekarang, tidak ada satu. Jelas sekali. Jelas sekali kemunafikannya. Jelas sekali kebenciannya terhadap Islam. Jelas sekali kebenciannya terhadap hukum-hukum Islam. Jelas sekali kebenciannya terhadap syariat Islam. Tidak malu-malu. Mengaku Islam, tapi jelas sekali kebenciannya terhadap Islam. Jadi ini kata Syekh, fatilka arba'atu ajwibah. Itulah 4 jawaban. Takhayyar minha masyi. Kau pilih pendapat yang mana saja kau. Artinya dari 4 pendapat ini Andre Guruta menganggap semuanya pendapat ini benar. Artinya
bahwasanya hadis ini tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Kalau kita pakai salah satu dari 4 jawaban ulama. Wal haditsu di'amatun kabiratun min da'aimil akhlaq. Hadis ini, hadis tentang tanda-tanda kemunafikan adalah pondasi besar, pokok utama dari pokok-pokok akhlak. Di'ama itu yang menopang akhlak. Ketika 4 sifat ini dijauhi, maka orang itu telah memiliki akhlak yang baik. Tapi kalau 4 ini sifat ini dimiliki, tanda bahwa orang itu tidak ada akhlak. Jujur, pokoknya kalau orang itu sudah jujur, sudah bagus semua akhlaknya itu. Ucapannya jujur, perbuatannya jujur, selalu amanah, menepati janji, tidak berbuat curang. Ini 4 sifat ini adalah pokok akhlak. Biar bagaimana baiknya orang, kalau pembohong tidak ada yang suka. Biar bagaimana baiknya orang, kalau pengkhianat tidak ada yang suka. Kalau suka menyelisih janji tidak ada yang suka. Makanya kata Guru Tak di sini, ini hadis di antara hadis inti dalam perkara akhlak. Allati tartakizu 'alaiha izzatul umami wa sa'adatuha. Yang mana menjadi inti kemuliaan satu umat dan kebahagiaannya. Artinya satu umat, bahkan satu negara, satu kampung, satu orang akan menjadi mulia dan bahagia kalau jauh dari sifat munafik ini. Kalau orang itu jujur, pokoknya kalau orang jujur itu selalu dimuliakan. Tak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Pasti orang itu mulia. Dimanapun dia berada selalu dimuliakan. Makanya Rasul mengatakan, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu tenang. Orang jujur itu bahagia. Tak pernah susah hidupnya. Tidak pernah. Sedangkan sebaliknya kata Rasulullah, wal kadhibu riba. Al kadhibu riba. Dusta itu keraguan, selalu takut, selalu cemas. Kalau orang pendusta itu, orang pengkhianat, orang suka menyelisih janji, itu tidak tenang hidupnya. Makanya Guru mengatakan allati tartakizu 'alaiha izzatul umam. Umat menjadi mulia kalau jujur. Makanya kalau kita melihat umat Islam menjadi lemah, umat Islam menjadi selalu direndahkan, dihinakan, umat Islam tidak menjadi umat yang menjadi panutan. Kenapa? Karena ini diantaranya. Hanya umat Islam masih suka berdusta, suka berkhianat, sehingga tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan. Nah, ini pembahasan pasal yang keempat. Selanjutnya Antri Kuruta masuk ke pasal yang kelima, al-ihsan. Al-ihsan. Qala Syekh, qad jaa dzikrul ihsani fil Qur'ani fi mawadhi'. Telah datang atau terdapat penyebutan kata ihsan dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat. Ada beberapa ayat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata ihsan dalam beberapa tempat, dalam beberapa ayat, beberapa surah. Taratan makrunan bil iman. Terkadang ihsan digandengkan dengan kata iman. Wa taratan makrunan bil Islam. Kadang ihsan digandengkan dengan kata Islam. Wa taratan makrunan bil taqwa. Wa bil amali salih. Terkadang ihsan digandengkan dengan takwa dan amal saleh. Wahaka ba'dul ayatil waridi dzikra kullum minal imani wal islami wal amal salih wat taqwa. Berikut ini beberapa ayat yang disebutkan
masing-masing kata ihsan berbarengan dengan iman, juga ihsan bergandengan dengan kata Islam, amal soleh, dan takwa. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, berarti kata iman. Wa amilus shalihat, itu juga orang-orang yang beramal saleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amalannya. Ahsan. Dari kata ahsana ihsanan. Berbuat ahsan. Berbuat ihsan. Jadi di sini iman dan amal soleh diartikan ihsan. Artinya apa itu ihsan? Adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Semua orang yang beriman, semua orang yang beramal soleh itu adalah sikap ihsan. Mereka itu adalah al-muhsin. Muhsin artinya orang yang berbuat ihsan. Ya. Bisa juga ahsan bermakna baik. Artinya kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat amalan yang terbaik. Dan semakin baik amalan, semakin besar ganjaran yang akan Allah berikan. Artinya orang bersedekah. Ada yang bersedekah 1.000, ada yang bersedekah 2.000. Allah tidak akan menyia-nyiakan yang 2.000 itu artinya. Pahalanya tidak mungkin sama antara 1.000 dengan 2.000 karena ini ahsan. Apalagi kalau ikhlas lagi. Ya, amalan itu semakin bagus kualitasnya, maka Allah akan semakin baik memberikan balasan. Tidak seperti manusia. Terkadang manusia pembina seumpamanya. Ada 10 santri. Ternyata 10 ini pantas untuk mendapatkan hadiah. Akhirnya apa? Dikasih semua hadiah yang sama. Padahal tentu dari 10 ini tidak sama semua kebaikannya. Cuma karena manusia pembina tidak bisa secara detail membandingkan antara satu dan lain. Pembina hanya melihat secara umum. Oh, semuanya baik, dapat hadiah. Kalau Allah tidak. Hanya dalam surat Az-Zilzal, "Man ya'mal mithqala dzarrah." Allah menimbang kebaikan seseorang itu dengan timbangan zarrah. Bukan 1 kilo, 1 gram, tidak, 1 zarrah. Jadi sekalipun hanya beda 1 zarrah, itu akan dibedakan. Ya. Kalau kita manusia terkadang masing-masing dikasih 1 piring. Padahal dalam 1 piring itu mungkin ada perbedaan 1 biji beras, 2 biji. Atau bahkan 1 zarrah, 2 zarrah. Ini maksud dari ayat ini. Pokoknya tetaplah beriman, perbaiki keimananmu. Begitu juga tetaplah beramal soleh, perbaiki amal solehmu. Semakin kuat imanmu, semakin banyak amal solehmu, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kebaikan yang kita perbuat. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu tadi di surah Al-Kahfi ayat 30. Ayat yang kedua, wa may yuslim wajhahu lillah. Wa may yuslim wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan tujuannya, harapannya, perbuatannya, apapun yang dia inginkan, selalu Allah yang menjadi tujuannya, menjadi tumpuannya, menjadi wajahnya yang dia hadapi. Selalu Allah yang didahulukan. Dia mencintai karena Allah. Dia membenci
karena Allah. Dia memberi karena Allah. Tidak memberi karena Allah. Apapun yang dia lakukan, dia serahkan semua. Wajjahtu wajhiya lillah. Wa huwa muhsin. Jadi niatnya semuanya karena Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Jadi sini wa man yuslim wa huwa muhsin, ihsan digandengkan dengan Islam. Islam bermakna istislam. Jadi semua tujuannya karena Allah. Niatnya selalu karena Allah. Kemudian tidak cukup hanya niat saja bagus, tapi amalannya juga harus bagus. Ya, sampai ada orang ikhlas mencuri, ikhlas bermaksiat, tidak bisa. Ya. Terkadang ada orang ikhlas memberi, tapi yang dia beri haram. Ya, nah, nanti ayo saya traktir. Tulus sekali mentraktir, tapi apa nak traktir? Traktir minum ballo. Allah. Traktir main judi. Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu ketika dia berjudi, kalau dia kalah, dia ikhlaskan kekalahannya itu sebagai sedekah. Jadi dia ikhlas bersedekah, tapi caranya salah itu. Jadi di sini siapa yang menyerahkan segala urusannya, tujuannya, harapannya, tumpuannya kepada Allah, dan dia berbuat baik, muhsin, maka distamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang pada ikatan yang kuat. Kenapa? Karena al-istislam dan ihsan itu makna dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah, tiada sembahan, tiada tujuan, tiada tumpuan kecuali Allah. Itu wa man yuslim wajhahu lillah. Makna la ilaha illallah. Wa huwa muhsin. Muhsin di sini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, sehingga amal ibadahnya tidak keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena tidak ada kebaikan kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengetahui suatu kebaikan kecuali Nabi mengajarkan kebaikan itu. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kau mencintai Allah, menyerahkan urusanmu kepada Allah, ingin mencapai keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah, berserah kepada Allah, istislamul wajhi ila Allah, fattabi'uni. Makanya siapa yang istislam dan ihsan, Islam dan ihsan, maka distamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur, dan kepada Allah diserahkan akibat dari segala urusan, hasil dari segala urusan. Apapun yang kita perbuat, yang penting niatnya ikhlas, perbuatan kita itu benar, maka hasilnya apa yang kita dapatkan dari perbuatan kita itu diserahkan kepada Allah. Namal a'malu binniyat, innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasul. Hijratu ila Allah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ikhlas, dan Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan
perbuatannya. Wa ilallahi aqibatu al-umur. Artinya Allah yang menetapkan, menentukan. Allah yang menilai segala perbuatan-perbuatan kita. Makanya di akhir surah, "Fa kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini, tadi surah Luqman ayat 22, sekarang firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Tidak ada bagi orang beriman dan beramal soleh junah. Tidak ada kesalahan. Tidak ada artinya kalau bahasa itu tidak mengapa bagi orang beriman dan beramal soleh, tidak ada dosa, tidak ada celah bagi orang beriman dan beramal soleh fima ta'imu, terhadap apa yang mereka makan, apa yang kita makan atau apa yang kita kasih makan sama orang, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi. Idza mattaqau, yang penting mereka bertakwa. Apapun yang kita lakukan kalau didasari dengan ketakwaan. Wa amanu wa amilus shalihat, dia beriman, dia beramal soleh. Tsumma taqau, kemudian dia bertakwa, meninggalkan yang dilarang, menjauhi kemaksiatan. Wa amanu, beriman, tsumma taqau, kemudian bertakwa lagi 3 kali. Takwa itu disebutkan. Tsumma taqau wa ahsan. Di sini ihsan digandengkan dengan takwa. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di ihsan di sini iman, takwa, amal soleh. Iman, takwa, dan amal soleh. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Apa tadi yang berbuat ihsan? Orang berbuat ihsan itu orang beriman, orang Islam, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa. Itu makna ihsan. Lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berihsan, orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna. Al-husna di sini bermakna al-jannah. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah. Surga dan tambahan. Apa maksud tambahan di sini? Mufassir menjelaskan, ulama tafsir menjelaskan bahwa ziyadah di sini ru'yatullah. Ru'yatu Allah, melihat Allah. Jadi orang-orang berbuat ihsan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, akan diberikan nikmat tambahan berupa Allah membuka hijabnya, membuka penghalang yang dilihat oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Hijabun nur. Hijabnya adalah cahaya. Allah membuka tabirnya sehingga orang-orang beriman, orang-orang berbuat ihsan dalam surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wujud aslinya. Itu nikmat paling tinggi di dalam surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu dalam surga bercahaya. Kepada Tuhannya dia melihat. Itu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Orang beriman akan melihat Allah di dalam surga. Kemudian kata Syekh di sini, wa minal ahadits, di antara hadis-hadis tadi ayat-ayat tentang ihsan. Dan di antara hadis-hadis tentang ihsan, madzukira fi hadis Jibril. Apa yang disebutkan dalam hadis Jibril. Qauluhu,
Qauluhu di sini naibul fa'ilnya dzukir. Ma dzukira qauluhu fi hadis Jibril. Qaulu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Rasul mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Sehingga kita memperbaiki ibadah. Senantiasa menyempurnakan ibadah kita. Kenapa? Karena ada Allah di hadapan kita. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya, dan tentu kita tidak mampu melihat Allah di dunia. Ketika kita masih hidup, tidak bisa melihat Allah di dunia karena mata yang diciptakan untuk kita di dunia tidak diberikan kemungkinan untuk melihatnya. Karena ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan dirinya, kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah biarkan aku melihat. Allah mengatakan lantarani walakin unzur ilal jamali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah, kamu tidak bisa melihatku dengan matamu itu. Kamu lihat dulu saja contohnya. Lihat itu gunung Tur yang ada di Mesir, Tur Sina. Allah belum menampakkan dirinya, baru ingin menampakkan dirinya, gunung itu sudah hancur. Ya, kalau hancur gunung, bagaimana dengan manusia? Itu di dunia, tapi di akhirat kita akan melihatnya. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Makanya Rasul mengatakan, innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu sebenarnya sedang bermunajat dengan Allah. Di hadis lain Nabi mengatakan innallaha qibalal musalli. Orang Allah itu berada di hadapan orang yang sedang sholat. Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sholat, bayangkan seperti kita melihat. Kalau itu tidak sampai membayangkannya, karena tidak sampai, jangan bayangkan Allah, kita tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi membuat diri kita seolah-olah melihat Allah. Bayangkan seumpamanya kalau ada pembina, beda keadaan kita ketika kita melihat pembina datang dengan merasa bahwa pembina lagi pergi, tidak ada orang, tidak ada pembina di pondok, pasti sembarang dikerja. Tapi kalau ada pembina di kamar kita, dilihat dia pantau, tenang. Nah, itu maksudnya di sini. Ketika kita sholatlah dengan khusyuk. Bagaimana khusyuknya? Khusyuknya itu seperti kalau ada Allah di hadapan kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti keadaan seandainya kita melihat Allah Subhanahu. Kalau itu belum bisa kita rasakan, belum bisa kita capai keadaan seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi harus yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Sehingga mestilah ketika kita beribadah dengan khusyuk. Kenapa? Karena ibadah kita ini untuk Allah. Dan Allah melihat kita. Kalau zaman sekarang, kalau tidak ada pembina, tidak ada CCTV. Kita tidak lihat pembinanya, tapi pembina lihat kita. Kenapa? Karena lewat CCTV. Jadi kalau tidak bisa berbuat seolah-olah melihat Allah, maka berbuatlah dengan meyakini bahwa Allah melihat kita. Sehingga itulah ibadah yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, ihsan itu yang paling tinggi. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini, wa qad wassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jama'atan minas sahaba bihadhihi alwasiyah.
Nabi telah berwasiat kepada beberapa sahabat dengan wasiat ini. Wasiat daripada seolah-olah melihat Allah. Kama rawa Ibrahimu al-Hajari. Kama rawa Ibrahimu al-Hajari. Haknya hak jim di fathah. Al-Hajari. An Abil Ahwas, dari Abi al-Ahwas. An Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Dzar berkata, "Ausani Khalil." Ausani Khalil sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. An akhsyallah, agar aku senantiasa takut kepada Allah, ka'anni arahu. Ka'anni atau ka'anni urahu bisa juga. Ka'anni urahu, seolah-olah saya diperlihatkan kepadanya. Karena kita tidak bisa melihat Allah kecuali Allah memperlihatkan dirinya kepada seolah-olah ka'anni urahu, seolah-olah seperti saya diperlihatkan kepadanya. Fa'in lam akun urahu, kalau saya tidak mampu melihatnya atau tidak diberikan kemampuan untuk melihatnya, fa'innahu yarani, maka sesungguhnya dia Allah senantiasa melihat. Berarti wasiat Nabi ini, Nabi berwasiat kepada Abi Dzar untuk berbuat ihsan. Wa kharrajat Tabarani. Wa kharraja. Bisa wa kharraja, bisa wa akhraja. Bukan wa kharraja, kharraja keluar. Kalau kharraja meriwayatkan. Wa kharrajat Tabarani. At-Tabarani min hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haditsni bihaditsin." Haditsni bihaditsin. Sampaikan kepadaku satu hadis. Waj'alhu mujizan. Waj'alhu mujizan. Jadikan hadis itu singkat. Ya, jangan terlalu panjang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi'." Shalli salata muwaddi'. Salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah. Artinya salat terakhir. Salat perpisahan. Artinya kalau seandainya malaikat maut datang kepada kita, katakan saya mau cabut nyawamu, tapi kamu salat dulu. Kamu diizinkan untuk salat. Allah izinkan kamu menutup amalanmu dengan salat. Silakan salat. Setelah salat langsung dicabut nyawanya. Kira-kira orang yang salatnya ini sudah salat terakhir, dia sudah tahu bahwa ini salat terakhir, kira-kira dia akan salat asal salat? Dia salat buru-buru? Oh, pasti khusyuk sekali. Andainya dia hafal 30 juz, dia akan habiskan 30 juz salatnya itu. Dia baca 30 juz rakaat pertama, rakaat kedua juga 30 juz. Kenapa? Karena kalau sudah assalamualaikum telah langsung mati. Tentu rukunya dikasih panjang, khusus sekali. Karena akan menjadi amalan penutup kehidupannya. Jadi kata Rasulullah, salatlah seolah-olah itu salatmu salat terakhir sudah.
salat terpisah. Dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan dan betapa banyak orang yang salatnya salat terakhir pulang dari masjid mati. Dia tidak tahu. Dianggap bahwa setelah sholat sebentar masih bisa sholat lagi. Ternyata itu sudah sholat terakhirnya. Jadi kata Rasulullah, sholatlah seperti orang yang sholatnya sholat terakhir. Fa'innaka in kunta la tarahu. Kenapa? Karena jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa'innahu yaraka. Sungguhnya Allah melihatmu. Ini hadis saya tidak dapatkan dari Anas bin Malik di Tabarani, tapi dari hadis Ibnu Umar. Yang ada dari hadis Ibnu Umar di Mu'jam Al-Awsat Tabarani ada tambahan di situ mengatakan fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yaraka wa ais mimma fi aidin nas. Dan jangan berharap dari apa yang dimiliki manusia. Artinya jangan terlalu berharap mendapatkan apa yang dimiliki manusia. Kamu lihat temanmu makan, jangan berharap untuk dikasih. Temanmu dapat kiriman, jangan terlalu besar harapan untuk diberi. Jangan. Takun ghaniyan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Orang kaya tidak butuh sama manusia, dia cuma butuh kepada Allah. Berapa yang sekarang orang dianggap kaya, tapi Masya Allah rakusnya. Tidak pernah merasa cukup, itu bukan orang kaya itu. Kalau masih balala, itu bukan orang kaya itu. Orang kaya itu tidak butuh lagi sama orang lain. Wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Rasulullah, jauhkan dirimu dari sesuatu yang mana nanti kamu akan minta maaf. Ya, jangan mengucapkan suatu ucapan besok-besok minta maaf. Buat klarifikasi. Buat permintaan maaf. Jangan. Pikir-pikir dulu kalau ada yang mau bicarakan. Ada yang mau diucapkan. Jangan sampai setelah kamu ucapkan, kamu dituntut, kamu ini. Akhirnya minta maaf. Begitu juga perbuatan. Yang melakukan sesuatu besok-besok minta maaf. Itu hadis Ibnu Umar. Jelas maknanya sama. Kemudian hadis satu lagi, hadis selanjutnya agak panjang ini selanjutnya. Itu saya dulu karena masih panjang kayak ini bab ya. Panjang ini bab. Hadis selanjutnya juga agak panjang, ini banyak fawaid nih hadisnya Harithah. Panjang ini hadisnya Harithah. Penting ini hadisnya Harithah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ini pasal yang ke berapa ini? Pasal yang kelima tentang ihsan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadal. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari Dokter tentang masih terkait tentang munafik, kemunafikan, bagaimana itu munafik hakiki, bagaimana orang munafik tapi belum dianggap sebagai kafir dan lain sebagainya. Dan tadi sempat menyinggung tentang perkara ihsan. Satu hal tadi yang menjadi
garis besar bahwasanya kalau kita salatlah bagaikan salat terakhir kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ustaz Dr. Muhammad Rahimi. Mungkin dari santri ada yang ingin tanyakan? Kalau ada silakan maju ke depan laptop, aktifkan suaranya. Saya rasa tidak ada sih. Untuk lebih berkanya, mari kita ada. Ya, ada yang ingin tanyakan. Ada? Fadal. Mana? Itu yang logo mic. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana caranya Ustaz menghindari sifat munafik? Ya. Jadi bagaimana caranya terhindar dari sifat-sifat orang munafik? Ya. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan iman yang kuat. Diberikan keimanan. Makanya dalam hadis saya mengatakan sallallahu ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Karena iman itu bisa usang, bisa menjadi lemah. Hanya minta kepada Allah untuk dikuatkan keimanannya, supaya keimanannya dikokohkan. Karena orang munafik itu tidak ada imannya, cuma menampakkan saja keimanan. Kemudian yang kedua, nah itu tadi, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, terkhusus amal soleh ketika sendiri. Kenapa? Karena orang munafik itu hanya beramal kalau dilihat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Tapi orang beriman itu dilihat atau tidak dilihat selalu beribadah kepada Allah. Makanya tidak mungkin itu orang munafik itu salat malam. Siapa salat malam tidak ada dilihat. Salat berjamaah saja. Kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi orang munafik itu di masa Nabi itu salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Salat Isya, salat subuh karena salat Isya itu sudah gelap. Tidak ada lampu di masa Nabi. Jadi orang yang pergi sholat Isya itu tidak tahu siapa di sampingnya, siapa. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Begitu juga sholat subuh. Makanya orang munafik itu susah sekali pergi sholat subuh dengan sholat Isya. Karena mau pergi apa sholat? Tidak ada yang lihat. Hanya hati-hati kalau belajar, jangan belajar nanti ada pembinanya. Nah, itu musibah itu. Nanti tenang kalau ada pembinanya. Nah, itu hindari semua itu karena itu semua bisa mengantar kepada kemunafikan. Hanya beribadah, berbuat baik kalau ada yang lihat. Kemudian yang ketiga, jauhi tadi itu sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat munafik. Berdusta, berkhianat, tidak amanah, berbuat curang. Jauhi semua itu. Ya. Kemudian yang kelima, yang keempat, berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beriman. Karena
kemunafikan itu menular. Sifat munafik itu menular. Kalau bergaul dengan orang munafik, bisa jadi orang munafik juga. Bergaul dengan orang beriman, akan memperkuat keimanan. Hanya Rasul mengatakan, la tusahib illa mu'min. Jangan berteman kecuali orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kecuali orang yang bertakwa. Ya, itu di antara langkah-langkah agar terhindar dari sifat-sifat orang munafik atau terhindar dari kemunafikan, baik itu amali maupun akadi. Baik itu kemunafikan secara amalia, perbuatan, ibadah, ataupun kemunafikan dari segi keimanan, dari segi akidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau perempuan itu bisa bertanya di chattingannya, ada chattingan itu. Bisa bertanya, siapa tahu perempuannya juga mau bertanya. Ada perempuannya tuh? Triwati, jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa ditulis di kertas, dibawa ke pembina, disampaikan. Atau di chattingannya di sini, ada chattingannya kayaknya. Insyaallah, tapi tidak ada lain kali insyaallah. Oke, ya itu tadi pertanyaan dari Alif Nur Rahman tentang bagaimana cara-cara menghindari sifat-sifat munafik yang dijawab oleh Al-Dokter. Yang pertama, perbanyak doa agar supaya dikuatkan keimanan kita. Yang kedua, perbanyak amal saleh terkhusus apalagi di saat kita sendiri. Ketiga, jauhi sifat-sifat tersebut. Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Ya, untuk lebih berkahnya kami sekali lagi memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma inna taqabbal minna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran. Bila taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.